Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Kali ini saya akan memulai challenge untuk diri saya sendiri, yaitu 5 days podcast. Dan temanya terkait dengan mindset shifting yang gak jauh-jauh juga dari kehidupan seorang penulis. Nah, untuk tema yang pertama, apa sih yang akan saya bahas? Sekaligus juga untuk melanjutkan session ketiga dari podcast Kata Revi yang lama nganggur karena saya juga lagi sibuk dan fokus dengan podcast Workaholic Podcast yang khusus untuk bahasa Inggris. Sekarang kita akan membahas tentang gimana kalau kamu sebagai penulis sering sekali menemukan klien-klien yang bisa dikatakan nyebelin gitu. Dan itu nggak terjadi satu kali atau dua kali. Sebagai seorang penulis, sekaligus juga blogger, life coach, dan juga seorang Japanese interpreter, saya juga pernah mengalami fase tersebut. Tapi ini kaitannya ketika proyek content writing. Jadi saya pernah beberapa kali ketemu sama klien yang ketika mereka ditanyain nih, apakah mau lanjut atau enggak, itu tiba-tiba berhenti. Padahal sebelumnya mereka sudah memberikan konfirmasi kalau mau lanjut untuk proyek nulisnya. Itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya saya merenung. Kenapa ya ketika mereka ditanyakan untuk progres dan juga untuk kelanjutannya ini terasa seperti menghindar, seperti tidak ingin memberikan atau menunjukkan keseriusan mereka untuk bisa bekerja sama dengan saya sebagai seorang penulis. Akhirnya, ketika saya sedang belajar memperbaiki soft skill, termasuk leadership, ketahuan deh. Kalau saya tuh ketemu sama beberapa klien yang memang nggak punya self leadership. Jadi ketika mereka dimintai pertanggungjawaban atau dimintai pertanyaan atau ditanyakan pendapat, itu mereka terkesan enggan dan akhirnya memilih untuk kabur. Mereka tidak punya jiwa leadership untuk bertanggung jawab sama apa yang sudah mereka katakan. Dan itu tadi, sebenarnya itu adalah cerminan dari diri saya sendiri. Jadi kalau sekarang kamu sering sekali menemui masalah, misalnya ketemu klien yang ngomongnya sering nggak enak, yang bayarnya telat, dan itu terjadi lebih dari sekali, berhati-hatilah. Karena sebenarnya cerminan itu muncul dari jiwa kita. Tidak serta-merta hanya karena orang lain. Karena saya dulu punya fobia leadership yang lumayan parah, dan saya sering juga cerita ini baik di artikel ataupun di podcast. Makanya saya juga ketemu klien-klien yang tidak punya jiwa leadership yang bagus. Akhirnya sekitar tahun 2017 sampai tahun 2018 saya mengikuti banyak sesi dengan mentor yang sudah berpengalaman. Saya juga menyembuhkan penyakit, tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya mulai. Dan disitulah akhirnya saya mulai memperbaiki hubungan dengan klien-klien saya. Klien-klien yang datang itu adalah klien yang saya inginkan. Mereka yang tegas, mereka yang siap untuk bekerja sama, dan mereka juga yang mau diajak berkomitmen. Tidak hanya sekedar, oke, aku mau nih kerja sama, tapi akhirnya menghilang. Jadi sekarang tipsnya supaya kamu bisa memperbaiki hal-hal yang membuatmu menarik klien-klien tidak konsisten atau tidak baik menurutmu. Yang pertama, ketahui apa yang sering kamu tinggalkan atau apa yang sering kamu abaikan dengan sengaja. Misalnya, kamu adalah orang yang nggak disiplin, seperti saya dulu orang yang nggak punya leadership. Atau mungkin kamu adalah tipe orang yang suka memendam, apa-apa dipendam, nggak mau diungkapkan. Atau contoh lainnya dari klien saya, mereka nggak punya boundaries. Akhirnya ketika ada klien yang seenaknya revisi, padahal di luar kesepakatan, mereka iya-iyain aja. Atau ada yang merasa kok fee-nya belum dibayar-bayar ya, nggak mau nagih, nggak mau berekspresi, karena terbiasa memendam. Jadi kalau ini tidak kamu hadapi, tidak kamu mulai dari perubahan yang kecil, pasti kamu akan terus diuji dengan klien-klien yang sama. Jadi ketahui nih, apa yang sering kamu hindari dengan sengaja. Nomor dua, kalau kamu sudah tahu, mulailah untuk mencari mentor atau membaca buku atau nonton video dan praktekkan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari hal yang di luar menulis. Contohnya,
Kalau kamu seperti saya dulu yang nggak punya jiwa leadership, mulailah dari berkomitmen dengan mengikuti kompetisi dan menyelesaikan kompetisi tersebut. Atau kamu juga bisa berdiskusi dengan keluarga atau dengan teman. Tunjukkan kalau kamu mau memiliki goals kecil. Sesederhana bangun pagi lalu olahraga 10 menit. Kalau kamu bisa menjalaninya selama 1 minggu, 2 minggu, hingga 1 bulan, tidak akan terasa kamu akan juga mengubah kebiasaanmu dalam karir menulis. Berikutnya, contoh lainnya kalau kamu nggak punya boundaries. Kamu harus tegas dengan orang-orang di sekitarmu. Misalnya temanmu yang nggak tahu waktu untuk telepon, atau mereka yang nggak suka kamu maju, kamu harus mulai menghindari atau cut off kalau mereka benar-benar toksik. Sehingga nanti kalau kamu ketemu klien yang seperti itu, kamu tegas untuk menunjukkan bahwa mereka sudah menyalahi kerjasama atau menyalahi MOU yang sudah disepakati. Kalau kamu sudah mulai membereskan hal-hal terkecil di sekitarmu, niscaya saya yakin akan terjadi perubahan-perubahan kecil di dalam karir menulismu. Nah, gimana? Kamu sudah mulai punya ide nggak apa sih yang selama ini kamu hindari dengan sengaja dan harus kamu perbaiki dari sekarang? Semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan kalau kamu ada pertanyaan silakan ketik aja di kolom pertanyaan yang ada di Spotify. Mungkin kamu juga bisa kirimkan pesanmu di DM kata Revi di Instagramnya yaitu @kata_reffi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.